Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu,
kan minum airmu, bergelisah rindu selalu ku hidup dalammu, hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bergelisah rindu selalu ku hidup dalam-Mu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bergelisah rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih Bapa dan karunia-Nya, damai sejahtera, sukacita Allah memelihara kita pada saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita belajar daripada perenungan firman Tuhan yang bertemakan melangkah pada jalan Tuhan, maka kita perlu berdoa dulu supaya pengurapan Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh aku bersyukur kiranya Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk meniti jalan-jalan-Mu lewat firman-Mu. Urapi kami yang saat ini Engkau percayakan mewartakannya, urapi hamba-Mu yang mendengarkannya, supaya kami semua mendapat berkat yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih, kami serahkan waktu ini hanya kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada saat ini adalah melangkah pada jalan Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita mari akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur pasal 37 ayat 37 dan 39. Yang demikian bunyinya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang jujur. Sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita amati daripada perenungan ayat ini, hal ini menyimpulkan bagaimana orang-orang yang tulus hidupnya, yang menurut jalan-jalan Tuhan, mereka adalah orang yang menerima keselamatan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah berjanji di sana Dia melindungi pada saat kesesakan. Kesesakan berbicara tentang penderitaan.
Kesesakan berbicara tentang kekuatan yang sudah menipis untuk kita mau bangkit lagi. Tapi bagi orang fasik, saudaraku, mereka akan lenyap. Orang fasik adalah orang yang tidak memperdulikan daripada jalan-jalan Tuhan. Jadi, apa yang menjadi satu janji Allah ini adalah merupakan satu wujud tuntutan Allah kepada kita sebagai pribadi yang berkarakter. Nah, ketika kita memiliki karakter yang baik di hadapan Tuhan, maka sikap kita ini akan menentukan daripada keberhasilan di dalam kehidupan ini. Demikian juga ketika kita hidup tanpa menyertakan Allah, tanpa mengikuti langkah-langkah Tuhan, maka kegagalan akan kita hadapi. Nah, saudaraku, karena kita hidup itu merupakan satu pilihan. Itu merupakan satu tujuan kita, keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mengambil keputusan-keputusan yang dimana Tuhan bisa terlibat di dalam kehidupan kita. Biarpun kita diberi kebebasan, tapi mari tujuan hidup kita ditaruh di tangan Tuhan. Bukan menurut keinginan kita sendiri. Haleluya. Saudaraku, mengapa demikian? Ketika kita memutuskan pilihan-pilihan tujuan kita, maka tidak kita sadari kehidupan kita ini, sikap daripada tindakan yang kita lakukan, sikap dan tindakan yang kita lakukan, itu mewarnai daripada tujuan yang kita raih. Dan saudara, semakin kita dewasa, semakin kita bertambah usia, maka pilihan-pilihan yang diperhadapkan kita bukan semakin berkurang, tetapi semakin banyak dan kompleks untuk kita pilih. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil, yang terjadi pada saat ini, itu adalah tidak kita sadari. Buah daripada keputusan-keputusan yang kita buat dari masa lalu. Berdampak baik kepada orang atau berdampak buruk kepada orang lain. Itulah keputusan yang kita ambil dari tujuan awal kita. Saudaraku, hal ini membuktikan bahwa kita perlu sadar bahwa keputusan yang kita ambil itu akan mengandung konsekuensi-konsekuensi yang kita hadapi. Konsekuensi terhadap kehidupan yang akan datang. Bahkan generasi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk mereka menjadi berhasil atau gagal. Amsal 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apalagi engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan yang begitu indah. Di dalam perjalanan kita yang berbahaya, dalam perjalanan kita yang penuh dengan kesulitan dan tantangan, bahkan melalui api, saudaraku, Tuhan buat tidak terhanguskan. Ini membuktikan bahwa Tuhan menyertai kita dan selalu membawa keselamatan. Oleh karena itu, izinkan hidup kita untuk melangkah dalam tujuan kehendak-Nya. Bukan maunya kita sendiri, bukan maunya keinginan daripada daging kita. Karena Tuhan tahu jalan terbaik yang benar yang harus kita lalui untuk menuju tujuan Allah. Saudara, mari kita renungkan pada masa-masa wabah corona ini. Kita melihat berapa banyak saudara kita yang dirumahkan. Kita lihat berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan demikian juga keadaan bumi mulai berubah tatanannya. Dan perubahan-perubahan terjadi dalam sektor ekonomi.
hubungan keluarga, pendidikan anak, kesehatan, bisnis, bahkan tatanan ibadah pun berubah semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kita jika tidak menyesuaikan, kita tidak akan bisa lebih baik di masa depan kita. Oleh karena itu, kita perlu sadar kita tidak bisa hidup dengan cara lama kita. Mari saudaraku, kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ada suatu kesaksian saudara. Hal ini sangat mengenang daripada kehidupan seorang janda yang di depan Yesus ketika mempersembahkan sepeser di bait Allah. Saudara, ada seorang pengemis yang saat itu dia mengumpulkan banyak uang dengan receh-receh yang dikumpulkan. Dia datang kepada panitia penyumbang dana untuk COVID-19. Pada saat itu panitia bertanya. Dan dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, terkejut. Apa yang terjadi? Seorang pengemis memberikan uang receh itu kepada panitia. Hanya satu perkara. Dia ingin menolong orang-orang yang dirumahkan. Menolong orang-orang yang saat ini kehilangan mata pencaharian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita belajar menciptakan, saudaraku, lapangan kerja yang bisa saat ini menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa membuka lapangan kerja yang bisa membuat orang lain bekerja kembali. Oleh karena itu, kerjakan apa yang saat ini bisa saudara kerjakan. Jangan pilih-pilih pekerjaan saudara. Saya percaya ketika Tuhan ada bersamamu, pekerjaan apapun yang kau kerjakan, Allah turut bekerja bersamamu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Nah, tetaplah kita di jalan Tuhan. Tetaplah kita di jalan Tuhan. Karena Tuhan pasti menyertai kita dan melakukan sesuatu untuk tujuannya. Supaya kita lebih menjadi pribadi yang berhasil. Sebab Tuhan menyertai langkah kita pada jalan-jalan yang tak pernah kita pahami. Saudara, hari ini Tuhan sedang menuntun kita pada jalan-jalan yang tidak pernah kita pahami. Maksudnya apa? Tuhan punya tujuan untuk memperkenalkan jalan baru yang harus kita tempuh setelah terjadinya COVID-19 ini. Tuhan ingin saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan-jalan yang saat ini kita tempuh adalah jalan yang menuju daripada kehendaknya, bukan kehendak kita. Dia menuntun kita pada jalan yang gak pernah kita lalui. Contoh, Ayub dikenal Tuhan sebagai orang yang saleh dan jujur. Dia kaya raya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia orang yang menjauhi kejahatan. Hidupnya berbaik hubungannya dengan Tuhan, seperti saudara dan saya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ayub berdoa apa? Untuk dia ingin melihat Allah. Tetapi Tuhan tak pernah menampakkan diri kepada Ayub. Nah, apakah dengan demikian Tuhan tidak menepati janjinya? Tuhan menepati janji, tapi Tuhan membuat jalan lain, membuat cara lain untuk menjumpai Ayub. Tuhan menjawab doa Ayub lewat pengujian dan penderitaan. Setelah lewat daripada penderitaan yang dialami, pergumulan yang hebat, anaknya mati. Demikian juga saudaraku, hartanya habis, dia sakit. Dan saat itu, teman-temannya pun saudaraku berpendapat yang di luar daripada pemikiran Ayub. Bahkan saudaraku, istrinya pun menentang untuk mengutuki Tuhan. Nah, bagaimana hal ini bila terjadi buat saudara dan saya? Saya percaya pergumulan ini adalah pergumulan yang berat. Tetapi oleh karena kesalehan ini berbicara ketaatan kepada Allah. Karena dia tidak mau keluar daripada jalan-jalan Allah. Kalau saudara lihat di pasal 42 ayat 42.
Saudara akan melihat bagaimana keajaiban Allah, saudaraku, mengadakan perombakan dan Tuhan mengadakan pemulihan buat Ayub dengan luar biasa. Jadi, lewat penderitaan, lewat pergumulan yang hebat yang dialami oleh Ayub, saudaraku, Ayub sadar, disinilah dia mengerti siapa Allah itu. Ayub 42 ayat yang kelima dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya percaya, saudara rindu Tuhan hadir pada saudara. Jangan dilihat Tuhan hadir oleh karena dia mengurapi kita mengalami sukacita. Lalu kita merasa merinding, lalu kita merasa bagaimana hidup kita ini benar-benar dibawa dalam suatu kenyamanan. Oh, Allah hadir tempat kita. Tetapi di dalam penderitaan pun Tuhan menyatakan dirinya seperti Ayub. Haleluya. Terkadang Tuhan menguji kita hingga kita mengalami penderitaan supaya kita benar-benar tahu bagaimana keadaan diri kita sekarang ini. Saudaraku, terkadang penderitaan itu harus kita alami. Tetapi itu untuk menunjukkan bagaimana kita akan dibawa dalam keadaan yang sesuai dengan kehendaknya. Amsal 16 ayat 25 dikatakan, apa yang saat ini dikatakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Oleh karena itu, jangan terpancing dengan keinginan-keinginan daripada diri kita. Tapi biarlah kita setia melangkah pada jalan Tuhan. Karena Tuhan sedang menuntun jalan baru. Jalan yang tidak pernah kita lalui. Yang kedua, tetaplah kita di jalan Tuhan. Karena Tuhan menyertai langkah kita pada jalan yang berbahaya. Mungkin saat ini kita berusaha untuk melakukan sesuatu. Wah, ini berbahaya untuk membuat aku jatuh, untuk membuat aku mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin lewat dari segala apa yang kita upayakan, saudaraku. Tuhan nunjukkan bagaimana dia sebagai Bapa yang ingin anaknya menjadi seorang pemberani dan menjadi pribadi yang kuat. Dan satu hal, menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Menaruh harapannya dalam perlindungan Allah. Contoh ancaman Yezebel kepada Elia. Yezebel berkata demikian, jika besok kira-kira waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Ini kisah bagaimana Elia membunuh 400 nabi Baal. Nabi daripada Yezebel. Tetapi pada saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yezebel marah dan mengancam Elia. Apa yang terjadi dengan ancaman itu? Elia ketakutan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu dia pergi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan firman Allah berkata, dia ingin mati. Dia pergi ke gua karena stres. Mungkin perjalanan kita hampir sama dengan Elia. Ancaman-ancaman ada pada kita. Ancaman apapun juga. Haleluya. Sehingga kita menjadi stres. Ada kata hikmat demikian. Kita tidak bisa menenangkan badai. Karena itu berhentilah untuk mencobanya. Apa yang dapat kita lakukan adalah menenangkan dan menguasai diri. Tenangkan hatimu, kuasai dirimu. Mengapa demikian? Ketika kita dalam kondisi tenang dan terkuasai diri kita, sama dengan memberi kesempatan Allah untuk melakukan sesuatu kepada kita. Apa yang terjadi buat Elia? 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Allah menunjukkan bagaimana kedaulatannya. Tuhan berfirman, saudaraku, lalu dia saat itu mengadakan angin besar yang kuat dan membelah gunung dan bukit. Gempa terjadi, dan sudah itu api, dan sudah itu angin sepoi-sepoi. Nah, renungkan saudaraku.
Tuhan beri daulat atas bumi, apalagi kepada kita. Nah, refleksikan pada kehidupan kita. Ancaman itu mungkin ada pada keadaan kita, membuat kita putus asa, tak berdaya, dan menjadi stres. Ingat, Tuhan menyertai engkau. Allah mengerti, Allah peduli. Tuhan adalah penolong orang-orang yang dalam kesesakan dan tak berdaya. Oleh karena itu jangan keluar daripada jalur Allah, tetapkan pada jalur itu. Karena Tuhan ingin engkau menjadi pribadi yang pemberani dan kuat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, firman Allah berkata kepada Elia, pergilah kembali ke jalanmu, melalui padang gurun ke Dansik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Nah, Tuhan tidak ingin, saudaraku, kita keluar daripada jalur kehendak Allah. Yang tujuan Allah adalah kita menjadi seorang yang pemberani dan kuat di hadapan Dia untuk menghadapi hari esok. Tuhan memerintahkan Elia, demikian juga saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan menuntut saudara dan saya kembali kerjakan apa yang sudah kau kerjakan. Dan Tuhan akan mengubahkan yang tidak mungkin bagi engkau, mungkin bagi Dia. Keadaan yang putus asa, Tuhan izinkan supaya kita menjadi pemberani dan kuat di hadapan Dia. Mari kita berjalan bersama-sama. Kita menjadi pemberani dan kuat di hadapan Tuhan. Jangan keluar dari jalur apa yang kau hadapi. Bersama Tuhan kita bisa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Engkau menyempurnakan daripada keadaan kami. Kami percaya Bapa, bahwa tujuanmu kepada kami tidak akan pernah berhenti untuk kami mengalami keberhasilan. Oleh karena itu, biarlah setiap kejadian yang kami alami, itu membuat kami semakin bergairah Tuhan, untuk menemukan jalan-jalan baru. Demikian juga lewat kenyataan ini, kami menjadi kuat dan berani untuk menghadapi segala sesuatu. Demikian seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi, kami percaya Engkau berkati mereka. Dan Kau tidak akan membuat mereka kekurangan. Kepada jemaat-Mu aku percaya Engkau sedang menurunkan kasih karunia yang berlimpah-limpah, sehingga akan melihat kemuliaan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.